Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi melanjutkan perkuliahan kita dan kita akan bahas materi tentang hukum, hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Hukum, hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi adalah merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Sebab syarat utama terwujudnya demokrasi adalah penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau hak disingkat dengan HAM atau Human Right. Pengertian hukum dalam Islam adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Adapun terminologi dalam kajian hukum Islam itu ada sekitar 9, ya, yang dalam kajian Islam itu ada dikenal dengan 9 istilah. Ada yang disebut dengan syariah, ya, hukum syariah, hukum fikih, hukum munakahat, hukum wirasah, hukum muamalah, hukum jinayah, hukum al-ahkam as-sultaniyah, hukum syiar, dan yang terakhir adalah muqasyid syariah. Adapun ruang lingkup hukum dalam Islam menurut beberapa ahli, di sini pendapat dari Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa hukum Islam baik dalam pengertian syariah Islam maupun fikih Islam terbagi dalam dua bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut pendapat H.M. Rashidi bahwa munakahat, wirasah, muamalat atau yang bersifat khusus, jinayat, al-ahkam, al-sultaniyah, syiar, dan muqasyam, ya, muqasyamat. Muqasyahamat. Jadi ini menurut pendapat H.M. Rashidi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang masuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Tetapi menurut pendapatnya Fatih Osman, bahwa yang masuk dalam ruang lingkup hukum Islam adalah semuanya, mulai dari al-ahkam al-syakhsiyah, al-ahkam al-madaniyah, al-ahkam al-jinayah, al-ahkam al-muraffat, al-ahkam al-dusturiyah, al-ahkam al-dawaliyah, al-ahkam al-iktisadiyah, wa al-maliyah. Sedangkan kata demokrasi sendiri adalah merupakan kata yang diserap dari bahasa Greek atau bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos. Kratos yang berarti pemerintah, ya, pemerintahan. Artinya bahwa pemerintahan itu berada di tangan rakyat. Nah, adapun bagaimana pandangan demokrasi dalam Islam? Demokrasi dalam Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau disebut dengan ijtihad. Jadi dalam sejarah itu bahwa dalam sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau pada awal mula pemerintahan yang dikepelai pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan dengan keempat orang sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya hampir semua sistem pemerintahan yang dipraktekkan pada zaman modern ini telah dilakukan. Ya, dilakukan. Ada yang sistem syura, musyawarah, penunjukan langsung, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam itu, demokrasi Islam itu ada yang dikenal dengan tradisi ijtihad. Jadi atau berpikir secara mendalam untuk menghasilkan sesuatu, ya, sesuatu hal atau pemikiran yang bertujuannya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kebaikan rakyat atau masyarakat. Ada juga dengan persamaan atau musyawarah. Artinya bahwa semua orang itu sama di depan hukum. Tidak memilih apakah dia anak
presiden, anak raja, anak sultan, siapapun semua adalah sama di hadapan hukum. Berikutnya adalah musyawarah atau syura, artinya bahwa segala sesuatu keputusan yang diambil itu diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompetensi, artinya orang-orang yang betul mumpuni atau memiliki pengetahuan yang memang sudah teruji yang diakui oleh masyarakat untuk mengambil suatu keputusan atau membuat suatu peraturan. Nah, ada juga sistem dalam Islam disebut dengan pemimpin yang mendapat legitimasi dari rakyat, yaitu dengan sistem baiat. Artinya bahwa seorang pemimpin yang memang dianggap bahwa dia adalah seorang pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan memiliki kompetensi, itu dapat diangkat oleh rakyat dan dilakukan sumpah setia. Nah, ada juga yang terakhir adalah disebut dengan parlemen atau majelis. Ya, kata parlemen ini sebenarnya sendiri dari kata parla. Parla itu artinya berbicara. Sehingga orang-orang yang berada dalam parlemen, ya, parlemen itu adalah orang-orang yang harus pandai berbicara, menyampaikan aspirasi yang dibawa oleh rakyatnya. Sedangkan majelis di sini adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu forum tertentu yang terdiri atas orang-orang pilihan, lalu mereka menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan, kebaikan suatu bangsa, dalam hal ini adalah masyarakat atau umat atau rakyat yang berada dalam naungan pemerintahan tersebut. Adapun prinsip atau ciri-ciri demokrasi, yang pertama adalah adanya pertanggungjawaban penguasa. Artinya bahwa setiap penguasa harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang akan dibuat dan apa-apa yang telah dibuat. Di pertanggungjawaban itu adalah kepada rakyat. Ya, kalau dalam Islam pertanggungjawaban itu bukan sekedar kepada rakyat, tetapi juga pertanggungjawaban itu dia harus mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kebebasan warga sipil. Artinya semua warga sipil memiliki kebebasan, ya, yang disebut dengan hak asasi, human right. Nah, tapi perlu diingat bahwa setiap kebebasan itu harus dibatasi karena setiap kebebasan tidak boleh melampaui kebebasan yang bisa overlap atau mengganggu kebebasan atau hak asasi orang lain. Contohnya, kalau kita senang mendengar musik, maka jangan sampai kita membuat mendengar musik itu secara keras sehingga bisa mengganggu tetangga kita. Nah, bolehlah kita mendengar musik misalnya di dalam ruang kamar tertutup yang kedap udara dan kita mengeraskan suaranya. Nah, itu namanya kebebasan. Ya, jadi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah memberi kesempatan setiap individu untuk berkembang. Artinya bahwa di dalam demokrasi semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang, baik dalam hal kepemilikan harta benda, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan atau hukum, atau kebebasan ekspresi untuk membuat suatu seni, selama itu tidak menyinggung atau tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan penghinaan atau membuat orang lain menjadi emosi atau menyinggung hal-hal yang bersifat sara. Ya, jadi semua individu itu memiliki kesempatan untuk berkembang. Ya, seorang di dalam negara demokrasi berhak untuk sekolah setinggi-tingginya. Ya, kalau setelah S1 bisa S2, S2, S3, kalau ada S4 lanjut S4 ataupun sampai dengan S10 terserah kalau memang itu ada. Yang keempat adalah asas mayoritas. Nah, di dalam demokrasi ya, kadang-kadang kita dengar istilah suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana bahwa mayoritas suara itu menunjukkan bahwa itulah yang menjadi penentu. Ya, seperti negara kita, negara yang memiliki beberapa partai, di mana partai yang memiliki suara terbanyak, ya selama itu diperoleh dengan cara yang betul-betul adil, maka dia berhak untuk menjadi misalnya ketua DPR atau menjadi kepala daerah. Dan satu hal lagi yang paling penting bahwa satu prinsip atau ciri negara demokrasi harus ada hukum atau law. Ya, tidak ada negara demokrasi yang tidak ada hukum. Nah, nanti baru kita akan lihat
siapa-siapa yang memiliki tugas untuk menentukan hukum, maka lahirlah kita sebut dengan istilah nanti trias politika. Ya, ada yang membuat hukum atau kita sebut dengan yudikatif, penyelenggara atau seperti presiden, eksekutif, ya. Jadi eksekutif, legislatif yaitu seperti DPR yang membuat hukum dan yudikatif yang menegakkan atau pengadilan, ya. Jadi pengadilan yudikatif. Di situ ada pengadilan, kepolisian dan lain sebagainya. Jadi ada 3 tres politika. Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun perbedaan demokrasi barat dan demokrasi dalam Islam, di mana demokrasi barat kedaulatan itu berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan itu dianggap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menentukan hukum-hukum itu adalah bersumber dari kitab suci atau dari firman Allah. Kalau demokrasi di barat, pembuatan peraturan adalah badan legislatif, sedangkan dalam Islam pembuatan peraturan hanyalah Allah. Artinya peraturan-peraturan yang mendasar itu Allah, ya. Kalau dalam Islam, dalam Al-Qur'an, seperti pembagian warisan, dalam Islam dikatakan bahwa pembagian warisan itu yang laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan yang wanita. Nah, itu contohnya dalam hukum warisan. Lalu yang berikutnya, kalau di barat, demokrasi barat, keputusan ditentukan melalui suara terbanyak atau musyawarah. Nah, dalam Islam keputusan itu diambil melalui ijtihad dan akhirnya khilafah yang mengambil keputusan terakhir. Artinya bahwa setelah ijtihad dilakukan oleh para ahli melalui musyawarah, maka hasil ijtihad ini disampaikan kepada khilafah, ya, khalifah atau pemimpin tertinggi atau presiden. Lalu nanti presiden yang memutuskan atau final decision yang menentukan akhir dari keputusan terakhir dari satu hal. Kalau di barat terdapat badan legislatif sebagai penampung aspirasi rakyat, tapi kalau dalam demokrasi Islam terdapat majelis syuro. Ya, majelis syuro hampir sama, ya, majelis syuro itu sebagai badan musyawarah dalam mencari solusi. Ya. Jadi biasanya majelis syuro ini majelis yang memang tidak digaji, artinya lebih bersifat volunteer. Orang-orang alim ulama yang mereka itu secara sukarela diminta, dan karena keilmuannya itu mereka menduduki, ya, sebagai majelis syuro. Ya, berbeda dengan kalau di kita, ya. Misalnya kalau di legislatif, di DPR, nah ini digaji oleh rakyat. Nah, kalau di barat sana justru di Amerika itu legislatif tidak digaji. Ya, mereka itu adalah volunteer. Artinya bahwa mereka bekerja mendapat insentif apabila mereka menghasilkan sebuah regulasi atau aturan. Nah, kalau kita di Indonesia kan tidak. Mau bekerja, tidak bekerja, kalau sudah masuk anggota DPR, pasti setiap bulan mendapat gaji yang sudah ditetapkan dalam aturan. Berikutnya, kalau demokrasi di barat masih terdapat hak khusus. Ya, contohnya seperti di PBB, ada istilahnya hak veto. Tapi kalau dalam Islam, demokrasi Islam tidak ada hak istimewa. Semua sama di depan hukum. Presiden, wakil presiden, perdana menteri, ya, raja, khalifah sekalipun, semua adalah sama di depan hukum. Malah dalam Islam itu ada satu hadis yang terkenal, Rasulullah Muhammad SAW berkata, yang artinya, apabila anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya bahwa kalau dalam hukum Islam dikatakan bahwa barang siapa yang mencuri, maka tangannya dipotong. Maka Nabi berkata bahwa seandainya anakku, karena Siti Fatimah adalah merupakan anak yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad, apabila dia mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya bahwa tidak memandang apakah dia anak Nabi, anak raja, anak sultan, anak siapapun, apabila dia terbukti secara sah di depan pengadilan mencuri, maka penerapan hukum itu harus ditegakkan. Tidak ada hak istimewa di dalam demokrasi Islam. Ya, tapi kalau dalam demokrasi barat ada hak-hak istimewa, ya. Seperti presiden punya hak istimewa, apalagi keluarga presiden, atau misalnya DPR punya hak istimewa. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam adalah tadi. Satu adalah prinsip syura atau musyawarah. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Quran, ya, surat Asy-Syura 38 dan seterusnya. Ada prinsip al-adalah atau keadilan. Semua adalah adil atau sama. Ada prinsip al-musawwah atau
kesejaran, ya. Jadi semua sejajar. Ya, prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Hujurat ayat 13. Ada prinsip al-amanah atau kepercayaan, ya. Ada prinsip al-masuliyah atau tanggung jawab. Ada prinsip al-hurriyah atau kebebasan. Nah, semua ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, kita tahu bahwa dalam demokrasi, maka tadi kata demokrasi, demo dan creation, ya, artinya demo rakyat dan creation adalah pemerintahan. Di mana rakyat di sini adalah masyarakat. Apa itu masyarakat? Ya, dalam pengertian masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi sekumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dengan memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya ingin mencapai kebahagiaan. Ya, jadi sekumpulan orang yang memiliki wilayah, hidup memiliki tujuan tertentu, dan tujuan mereka ini ingin mencari kebahagiaan. Artinya bahwa kalau negara tidak memberikan kebahagiaan kepada suatu orang masyarakat, nah ini bukan suatu negara. Namun kualitas batin manusia itu berbeda, maka pengertian kebahagiaan itu mereka juga berbeda, ya. Jadi di sini kebahagiaan itu adalah kebahagiaan standar. Ya, artinya bahwa kebahagiaan standar ini artinya bahwa kita aman dalam melaksanakan ibadah dengan kepercayaan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita aman belajar, kita aman pergi kemana-mana selama itu tidak mengganggu hak orang lain, ya. Kita aman misalnya berada di hutan yang memang itu milik negara. Nah, itu adalah contoh dari suatu pengertian kebahagiaan yang dimaksud dalam masyarakat. Adapun hubungan antara agama dan negara, nah ini ada beberapa, ya, istilah yang menggambarkan hubungan antara agama dan negara. Ada istilahnya namanya teokrasi. Apa itu teokrasi? Yaitu di mana agama dan negara menjadi satu. Jadi tidak bisa dibedakan. Misalnya, ya, contohnya di Vatikan. Di Vatikan itu kepala negara dan kepala agama itu jadi satu, ya, Vatikan, yang dipimpin oleh Paus. Jadi Paus adalah kepala negara sekaligus adalah pimpinan tertinggi agama Katolik di seluruh dunia. Nah, terus di Tibet, ya, Musailama sebelum dikuasai oleh Tiongkok. Di Musailama adalah kepala negara sekaligus dia adalah merupakan kepala agama. Atau pernah yang terjadi di Iran ketika dibawa oleh Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini adalah seorang kepala agama dan sekaligus dianggap sebagai seorang kepala negara saat itu. Nah, ada juga istilah lagi, yaitu hubungan lain, yaitu negara dalam agama, ya. Negara dalam agama yaitu sebesar-besarnya kekuasaan negara masih tunduk pada kekuasaan suatu agama tertentu, misalnya di Iran, ya, belakangan ini. Terus di Afghanistan, karena di Afghanistan khususnya Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Ada juga agama dalam negara, yaitu sebesar-besarnya kekuasaan agama masih tunduk pada kekuasaan negara. Ya, ini ada beberapa standar, ya, agama dalam negara. Ada yang dia bersifat lunak, ada yang keras. Ya, contohnya atau ada di antara keduanya. Ya, kalau lunak itu seperti di Inggris. Nah, itu agama di dalam negara. Atau keras seperti di Pakistan. Atau di antara keduanya seperti di Malaysia dan Brunei, Filipina dan Indonesia, ya, atau kerajaan-kerajaan Buddhis, Thailand, Sri Lanka. Ada juga istilahnya sekuler. Nah, sekuler ini yaitu betul-betul memisahkan agama dari negara, misalnya di negara-negara barat. Ya, memisahkan agama dan negara sehingga orang itu bebas mau beragama atau tidak beragama. Nah, berbeda seperti kita di Indonesia, ya. Nah, ini di Indonesia kita setiap warga negara harus punya agama, di mana ada agama yang diakui ada 5 ditambah dengan sekarang agama Konghucu. Nah, tapi kalau sekuler ini terpisah. Betul, agama adalah urusan individu dan negara tidak mencampur. Nah, walaupun demikian, ternyata beberapa negara sekuler itu tidak seperti itu. Ya, mereka secara terselubung ketika orang-orang sekuler ini menguasai pemerintahan, mereka benci terhadap orang-orang yang memiliki agama. Oleh karena itu pernah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki agama. Ada juga istilahnya lain lagi, yaitu sekuler dan ateis, ya. Ateistis, di mana umat beragama tidak bebas mempraktekkan agamanya semaunya di depan publik, seperti di Rusia saat-saat dulu, tapi sekarang sudah mulai melunak.
atau di saat ini di Cina Tiongkok atau Cina komunis. Ini tidak orang-orang tidak mudah untuk mengekspresikan keyakinannya. Jadi pembatasan terhadap rumah-rumah ibadah, terus aktivitas keagamaan yang lainnya, ataupun pemikiran-pemikiran. Nah, ini sekuler ateistis. Kita akan bahas berikutnya materi tentang masyarakat madani. Nah, ini masyarakat madani, apa itu masyarakat madani? Atau sering diistilahkan dengan istilah yang lebih populer yaitu civil society, di mana diartikan sebagai masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Nah, masyarakat madani itu bercirikan kebebasan dan keterlepasan dari pembatasan oleh kekuasaan. Artinya bahwa masyarakat yang hidup secara damai, saling menghormati dengan toleransi yang tinggi, dan mereka tidak diintimidasi oleh kekuasaan. Jadi sistem pemerintah masyarakat madani ini adalah pertama kali dipraktekkan yaitu di Madinah ketika pertama kali sistem pemerintahan Islam yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali. Di situ di Madinah itu terdiri atas berbagai macam agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Itu semua warga negara diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaan agamanya masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu. Tetapi dalam hal-hal tertentu semua mereka bersatu, yaitu dalam hal menghadapi musuh bersama. Bagaimana dengan peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera? Agar masyarakat madani berkembang, harus ada kebebasan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menempatkan dirinya sederajat dan mengambil peran masing-masing secara demokratis. Ya, ini saya cari ya contohnya kalau di Buddha itu memberi sejumlah petunjuk untuk mengembangkan masyarakat semacam ini yang merdeka dan sejahtera, yang menempatkan kesucian dan nilai-nilai luhur di atas kekuasaan. Strategi menghindari kekerasan dalam kehidupan bernegara menurut Ratnapala, ya ini adalah satu sistem pemerintahan dalam demokrasi menurut Buddha. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya prinsip-prinsipnya. Nah, di sini adalah contoh bagaimana masyarakat madani itu ya semua adalah sama. Ya kalau ini kita lihat di sini gambaran menunjukkan performa, mereka bahagia, sejahtera, setara, saling menghormati, saling menghargai dengan tingkat toleransi yang tinggi selama tidak boleh seseorang mengganggu hak asasi orang lain. Nah, ini beberapa definisi yang mungkin nanti akan kalian kaji. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Tadi kita sudah bahas masyarakat madani itu apa dan masyarakat beradab itu apa. Nah, dalam Al-Quran, ya, surat Saba ayat 15, nah, masyarakat madani itu digambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengampun. Jadi negeri yang aman, damai, sentosa di bawah naungan Tuhan atau Allah yang Maha Esa dan Maha Pengampun. Artinya bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha memberi perlindungan dan Maha memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun prinsip masyarakat madani, yaitu prinsip utama adalah harus bersama-sama saling membantu dalam menghadapi musuh. Hidup bersama bertetangga secara baik. Dalam Islam dikenal bahwa yang namanya tetangga adalah 40 rumah dari kita itu namanya tetangga. Dan dalam Islam itu diajarkan bahwa apabila kita memasak atau membuat suatu menu lalu baunya tercium oleh tetangga, maka itu kita dianjurkan untuk harus memberikan kepada tetangga. Dan sebaik-baik seseorang muslim adalah seseorang muslim yang tidak atau keberadaannya tidak memberikan gangguan atau memberikan satu hal yang membuat tetangganya itu tidak nyaman. Nah, ini adalah hadis Nabi. Jadi Nabi berkata bahwa sebaik-baik seorang muslim adalah apabila dia
itu memberikan ketenangan kepada tetangganya. Artinya bahwa dia tidak membuat ketika dia berada di rumah tetangganya terganggu dengan suara bising ya, atau membuat usaha misalnya di rumah akhirnya mengganggu tetangga tanpa minta izin kepada tetangga atau membuat suara onar ya, berteriak atau membuat kegaduhan sehingga tetangga terganggu ya, atau memiliki ternak atau hewan piaraan yang mengganggu tetangga atau memiliki tanaman pohon yang masuk ke halaman tetangga lalu mengganggu tetangga. Nah, ini di dalam Islam di tidak tidak dilarang. Dan salah satu karakteristik lain lagi di masyarakat Madani yaitu harus selalu saling membela terhadap orang yang teraniaya. Jadi apabila kita melihat orang yang teraniaya, kita harus bisa membela. Ya, membela dalam arti kalau kita di negara hukum ya kita harus melaporkan kepada keamanan. Kalau kita tidak bisa melarai, ya misalnya ada saudara kita yang bertengkar, nah kalau kita tidak bisa melarai atau kita tidak bisa memisahkan, kita melaporkan segera. Jangan sampai terjadi seseorang itu karena emosional terus melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Karena ini akan merugikan dua pihak, baik yang menganiaya maupun teraniaya. Yang menganiaya akan mengalami misalnya lumpuh atau luka, sedangkan yang menganiaya akan mengalami penyesalan ya karena mungkin emosinya yang berapi-api tidak bisa dibendung sehingga melakukan tindakan di luar ya batas sehingga dia akan terkena hukum. Kalau dia seorang ayah, maka kasihan kalau dia ditahan di tahanan sehingga anak-anaknya terbengkalai. Apalagi kalau penganiayaan itu sampai melewati batas merenggut nyawa orang. Nah, ini sama sekali dalam Islam harus ya kalau kita melihat seperti ini segera kita bisa menghalangi ya. Yang berikutnya lagi adalah salah satu prinsip masyarakat Madani adalah menjunjung toleransi ya, toleransi atau saling menghormati. Masyarakat Madani adalah masyarakat ya contohnya masyarakat Madani itu karakteristik dari masyarakat di perkotaan yang terdiri atas orang-orang yang lebih halus, sopan, ya baik akhlaknya sehingga terwujud rasa aman, sentosa dan selamat. Nah, ini kalau kita lihat kondisi negara kita, ya ini bagaimana kalian bisa menilai ya adalah satu karakteristik masyarakat Madani, saling membantu apabila terjadi musibah, ya dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan bahwa bila penduduk itu beriman dan beramal soleh, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan yang mengalir dari bumi dan langit. Nah, ini kalau tidak, oleh karena itu dalam Islam dianjurkan bahwa setiap kehidupan atau setiap sistem pemerintahan masyarakat Madani, ya penduduknya diharapkan itu tadi ya beriman, beramal soleh. Adapun landasan dari masyarakat Madani adalah ya ini landasan dari masyarakat Madani itu bertauhid. Bertauhid adalah mengakui adanya Tuhan. Ya dalam Islam mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala. Terus perdamaian. Jadi semuanya harus hidup dalam keadaan damai. Saling tolong-menolong. Lalu ada musyawarah untuk mencapai mufakat dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam membentuk suatu masyarakat demokrasi, apalagi masyarakat Madani, maka kunci utamanya adalah persatuan. Apa itu persatuan? Dalam ajaran Islam secara khusus disebut dengan ikhwan, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Ya. Jadi ikhwan atau ukhuwah, ada ikhwan, ukhuwah Islamiyah, ada beberapa ukhuwah. Allah menyuruh umat manusia untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Adapun ada macam-macam ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam, ada namanya istilah ukhuwah basyariyah. Ya, ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan sesama manusia. Artinya kita semua manusia, siapapun dia, kita adalah bersaudara. Karena kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa atau Bunda Eva.
Nah, ini adalah ukhuwah basyariah. Setiap kita dalam ukhuwah basyariah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Ada istilah lagi dalam ukhuwah yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama warga satu negara. Artinya semua warga negara Indonesia kita adalah bersaudara. Karena kita berada dalam satu negara. Sehingga kita harus bisa saling menjaga toleransi, menghormati, menghargai. Nah, ada lagi istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Nah, dengan demikian ada juga ukhuwah dalam persaudaraan dalam agama-agama yang lain, di mana masing-masing itu memiliki karakteristik tersendiri. Ya, seperti ukhuwah Islamiyah, kalau ketika merayakan hari-hari besar Islam, ya orang-orang Islam akan berkumpul untuk merayakan hari-hari besar Islam. Kalau ada saudara-saudara sama Islam yang meninggal, maka orang-orang Islam yang menyelenggarakannya. Nah, tetapi dalam hubungan ukhuwah watoniyah, nah kalau ada saudara kita, walaupun dia beragama apapun, kita juga datang untuk melayat karena mungkin kita sama-sama satu negara atau tetangga. Atau ukhuwah basyariah, mungkin saja dia seorang dari Amerika Serikat, terus ketika dia meninggal, nah karena kita memiliki hubungan ukhuwah basyariah, maka kita juga ya datang untuk misalnya mengantar ke kubur kalau dia meninggal, atau ketika dia sakit kita juga berkewajiban untuk mengantar dia ke rumah sakit misalnya, atau ketika dia mendapat celaka di jalan kita wajib untuk membantu orang tersebut. Jadi ada ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana peran umat Islam dalam pembangunan dan mempertahankan negara Indonesia? Nah, nilai persetujuan bagi kepentingan bangsa dan agama dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nilai persatuan bagi kehidupan dunia, ya Islam secara keseluruhan, ya seperti hadis Nabi, dan barang siapa yang memberikan jalan keluar bagi saudaranya sesama muslim, Allah akan memberi jalan keluar baginya dari kesulitan, di mana pertolongan itu sangat diperlukan pada hari kiamat. Adapun macam dan cara meningkatkan persatuan. Ya, yang pertama adalah dalam segi bahasa, yakni kita menggunakan bahasa persatuan. Ya, kalau kita di Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun kita berada. Yang kedua dari segi ucapan salam, yakni kita menggunakan ucapan salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Atau sesama muslim dengan ucapan assalamualaikum pada setiap pertemuan. Ya, karena perbedaan antara assalamualaikum dan selamat pagi, selamat siang. Kalau assalamualaikum adalah satu salam yang mengandung doa, salam sejahtera ya kepadamu, wahai saudara. Tapi kalau selamat siang ya selamat siang saja ya. Kalau orang sekarang biasa selalu bikin lelucon. Nah, ini kalau selamat pagi berarti cuma pagi saja yang selamat. Ya, kalau siang bagaimana terserah. Nah, terus dalam segi tanah air, ya ini kita di mana saja kita berada di tanah air kita, ya. Kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan ditimpa musibah dimanapun kita berada, ya. Dan kita bersifat menepati prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan. Dari segi toleransi akidah, yakni setiap saling menghormati dan menghargai perbedaan akidah. Ya, saudara kita yang beragama lain atau memiliki keyakinan lain, kita harus menghormati. Dalam Islam diharamkan seseorang itu menjelek-jelekan, apalagi mencaci maki keyakinan atau sembahan orang lain. Dalam Islam diharamkan. Ya, sangat dilarang apabila seorang Islam itu menjelek-jelekan atau memaki Tuhan atau keyakinan agama lain. Dan dalam Islam itu dikenal prinsip la ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Di dalam Islam itu dilarang seseorang yang beragama Islam memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi di dalam agama Islam itu ada prinsip menyampaikan. Jadi setiap orang Islam itu dia diwajibkan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan informasi tentang Islam. Islam itu begini kepada orang yang bukan agama Islam. Itu boleh, tapi sangat dilarang untuk memaksa orang lain atau dengan cara-cara ya berbohong atau menipu, atau misalnya ada seorang Islam membantu seseorang dengan syarat harus masuk agama Islam. Nah, ini dalam Islam dilarang. Karena tadi dalam Al-Qur'an dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana minal rusydi minal qatil. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam karena sesungguhnya yang hak atau yang benar itu sudah jelas. Ya, tinggal masing-masing yang memilih. Ya.
Dan menyangkut ibadah dalam Islam juga ada prinsip lakum dinukum waliyadin. Artinya bahwa setiap orang-orang yang beragama itu lakum dinukum waliyadin. Artinya setiap orang-orang beragama itu silakan melaksanakan ibadahnya, ajaran agamanya masing-masing. Jadi artinya lakum dinukum waliyadin artinya bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya bahwa setiap orang Islam melaksanakan keyakinannya, ibadahnya sesuai dengan hukum-hukum syariah yang berada dalam Islam, dan saudara-saudara kita yang agama lain juga diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh agamanya. Adapun hikmah persatuan atau ukhuwah Islamiyah, yang pertama adalah terciptanya persatuan dan kesatuan, sehingga suasana kebersamaan tercermin, tentram, damai, penuh kekeluargaan, karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Yang kedua, memperkukuh akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang keempat adalah menjalin rasa kesetia kawanan sosial. Kerukunan, ada istilah tiga kerukunan beragama, yaitu kerukunan ya, umat beragama. Jadi dalam agama Islam itu ada tiga istilah, yaitu kerukunan intern umat beragama. Ya, hadis Nabi, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi ini dalam Islam. Jadi setiap agama itu masing-masing mereka memiliki hubungan di dalam agamanya masing-masing. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Ya, artinya bahwa masalah-masalah muamalat itu kita tetap bergaul, ya. Contohnya, kita membangun jalan bersama, membangun rumah sakit bersama, membangun pasar bersama. Kita sama-sama belanja di pasar yang sama, saling menghormati, saling menghargai, sama-sama bisa berjualan di pasar yang sama. Ya, tetapi tidak mencampur adukan antara masalah akidah dan ibadah. Jadi akidah itu keyakinan, dan ibadah itu melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Ya, jadi artinya bahwa orang Islam pada hari Jumat silakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang orang Nasrani misalnya pada hari Minggu silakan datang ke gereja untuk melaksanakan ibadahnya di gereja pada hari Minggu. Dan tidak boleh mencampur adukan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa masing-masing beribadah, ya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Sehingga kita tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang rasa atau ya saling toleransi. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah. Pemerintah memberikan tauladan, ya, memberikan perlindungan kepada setiap pemeluk agama. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini adalah para pemimpin. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ya, jadi dalam dalam Al-Quran jelas bahwa sesungguhnya perintah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Jadi tidak dibenarkan apabila kita itu melakukan suatu hal yang melanggar dari perintah Allah, ya. Dalam ayat yang panjangnya berbunyi, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu ya, dalam Anisa silakan yang muslim silakan dicek lagi. Nah, ini adalah satu gambaran-gambaran yang memperlihatkan bagaimana kehidupan bertoleransi, kehidupan masyarakat Madani. Jadi kita musyawarah semua sama, berbeda-beda warna, tapi kita tetap sama di depan hukum. Ya, kita tetap saling sama ya. Spiderman lagi sholat, nah, seorang anak sekolah yang baik dia membantu menyeberangkan seorang nenek tua di seberang cross. Artinya dia melakukan hal yang benar dan tempat yang benar. Seorang anak ya memberikan sedekah, dilatih untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk menumbuhkan rasa sense of humanity, jadi sense perasaan terhadap sesama manusia. Nah, dan kita bukan seperti ini ya, ini gambaran bagaimana masyarakat hedonis yang pikirannya cuma berantem, berkelahi, berperang ya. Nah, ini kita bukan seperti ini. Nah, ini harus kita hindari. Oleh karena itu anak-anak kita juga kita hindari dari game-game yang seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana suatu gambaran demokrasi ya, di mana pada waktu pemilihan presiden ya, mulai dari Ibu Mega semua sama. Ini adalah satu karakteristik masyarakat demokrasi, semuanya sama, melakukan setara yang sama. Nah, jadi keputusan apapun selalu berada di tangan rakyat. Adapun norma menuju masyarakat madani yaitu adalah normalitas hubungan antara umat seagama ya, disebut dengan dinamika mazhab dalam Islam. Contohnya ada beberapa mazhab. Nah, ini harus masing-masing mazhab tidak boleh egois terhadap mazhab yang lain ya. Ada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, saling menghormati. Oleh karena itu normalitas hubungan antara umat yang beragama juga penting ya. Jadi ada hubungan tadi kita sudah bahas tentang uhuwah ya, beberapa 4 uhuwah tadi. Bagaimana kita mengaktualisasikan ya? Nah, caranya adalah meyakini bahwa ayat-ayat kauniyah atau alam semesta itu ada. Jadi dalam Islam itu diyakini bahwa ada ayat-ayat Al-Quran dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang tertulis di alam semesta. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis ayat-ayat atau hukum-hukum alam yang kita sering disebut dalam Islam dengan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Sunnatullah itu contohnya ya. Walaupun dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwa apabila seorang yang naik di atas gedung 100 tingkat lalu lompat, pasti dia akan mati. Nah, dalam Al-Quran tidak ditulis seperti itu. Tapi hukum ayat-ayat kauniyah itu mengatakan demikian. Bahwa kalau kita naik di gedung tingkat lalu melompat tanpa menggunakan parasut misalnya, nah ini ayat kauniyah atau hukum alam mengatakan bahwa orang ini kalau tidak mumat ya mungkin jadi sambal ya, hancur. Nah, itu namanya ayat kauniyah. Artinya ayat kauniyah itu adalah sunnatullah. Berikutnya adalah keberanian kita untuk mudah melakukan ibdah bin nafsi. Artinya apa itu ibdah bin nafsi? Kita melakukan segala sesuatu itu mulai dari diri kita sendiri. Kita melatih diri sendiri kita sendiri untuk menjadi baik. Ya, dengan menerapkan aturan-aturan tadi. Apalagi kita sebagai seorang calon guru, nah kita harus menjadi tadi ya, menjadi tauladan untuk murid kita. Nah, ini dalam pidatonya Presiden Soekarno dalam hari ulang tahun proklamasi pada tahun 1964, dia menukil sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa sungguhnya Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa, nasib seseorang, nasib suatu kaum sebelum bangsa, orang atau kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Nah, ini adalah ayat Al-Quran. Artinya bahwa apabila kita mau bahwa bangsa masa depan kita adalah negara yang memiliki kedamaian, kemajuan, maka tidak ada jalan lain kecuali dari sekarang ini kita mempersiapkan. Karena tidak ada orang lain yang dapat merubah itu kecuali kita sendiri untuk merubah. Masa depan kita adalah milik kita sendiri. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan
dirinya pada hari ini. Bagaimana cara merubahnya? Adalah tadi, ibdah binafsi. Mulai dari diri sendiri. Di mana arah kita? Saudara-saudara sekalian sekarang duduk sebagai mahasiswa di sekolah tinggi ilmu pendidikan. Maka kemana arah tujuan masa depan pribadi, ya, keluarga atau bangsa, ini di tangan kalian. Bila siapa yang betul-betul secara serius belajar, menekuni, terus berdiskusi, memperdalam, mengembangkan diri, maka itu untuk dirinya sendiri di masa depan. Mungkin itu saja materi hari ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan kita diskusikan. Ya, diskusi melalui WA, baik menyampaikan melalui suara maupun boleh menggunakan atau diketik. Ya, itu saja yang dapat saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi. Selamat